Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya takdimi Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM selaku pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong. Yang saya hormati Dr. Abdul Aziz Wahab MAG selaku Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Yang saya hormati dosen pembimbing 1 Ustadz Ahmad Muzaki, dan yang saya hormati dosen pembimbing 2 Ustadz Saiful Islam, yang mana beliau berdua sudah banyak sekali membantu saya dalam proses penyelesaian proposal skripsi, dan yang saya cintai dan saya banggakan kedua orang tua saya yang telah mensupport dari awal hingga saya bisa menyelesaikan proposal skripsi pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Nurma Isfira Maharani, program studi Ilmu Tasawuf, Fakultas Usuluddin, Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Saya di sini akan mempresentasikan seminar proposal saya yang berjudul Kriteria Pemimpin Perspektif Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Latar belakang. Tahun 2024 ini merupakan tahun demokrasi rakyat Indonesia seperti tahun-tahun sebelumnya, seperti tahun 2004, 2009, 2014, 2019, dan tahun-tahun tersebut menjadi penentu bagi masa depan bangsa Indonesia. Kampanye pada tahun 2024 ini berbeda dengan kampanye tahun-tahun sebelumnya. Jika tahun-tahun sebelumnya hanya menggunakan media koran, media televisi, radio, baliho, atau banner, dan tahun ini merembet pada sosial media. Nah, banyak orang-orang berkampanye di sosial media, dan berkampanye di sosial media ini menimbulkan dua dampak. Dampak yang pertama dampak positif, dan yang kedua dampak negatif. Dampak positifnya, kita dapat menerima informasi secara cepat, dan sisi dampak negatifnya, kita akan sangat sulit membedakan mana informasi atau kabar yang fakta atau hoax itu. Dan sekarang itu lebih banyak yang hoax di sosial media, orang-orang berkampanye di sosial media tersebut. Dan suatu bangsa atau suatu negara itu membutuhkan seorang pemimpin. Selaras dengan pendapat Imam Al-Ghazali mengenai kepemimpinan itu hukumnya wajib, dan apabila seseorang tidak mau mengangkat seorang pemimpin, atau istilah pada zaman sekarang itu golput, maka kata Imam Al-Ghazali, maka celakalah orang yang tidak mau mengangkat seorang pemimpin, yang vakum akan kepemimpinan gitu. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana konsep pemimpin menurut Imam Al-Ghazali. Yang kedua, bagaimana kriteria pemimpin perspektif Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui konsep pemimpin menurut Imam Al-Ghazali. Yang kedua, untuk mengetahui kriteria pemimpin perspektif Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian ada dua. Yang pertama, manfaat praktis dan manfaat teoritis. Yang pertama, manfaat praktis.
ialah penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan acuan atau tambahan referensi, pertimbangan atau saran dan kritik terkait kriteria pemimpin perspektif Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kemudian yang kedua, manfaat teoritis. Manfaat teoritis itu adalah penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan wawasan, tambahan pengetahuan terkait kriteria pemimpin perspektif Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kajian teori. Kajian teori ada dua. Yang pertama, konsep pemimpin perspektif Imam Al-Ghazali. Yang kedua, konsep Imam Al-Ghazali mengenai kriteria pemimpin di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Yang pertama, konsep pemimpin perspektif Imam Al-Ghazali. Di sini Imam Al-Ghazali memiliki pandangan yang sangat berbeda dengan ahli filsafat yang lain. Menurut Imam Al-Ghazali di sini tugas seorang pemimpin yang sangat utama termasuk fadilah keutamaan tugas seorang pemimpin adalah taqarrub ilallah, pemimpin yang dekat dengan Allah. Kemudian yang kedua yang ditekankan oleh Imam Al-Ghazali di sini adalah akhlak seorang pemimpin. Akhlak seorang pemimpin di sini sangat penting karena akhlak yang baik merupakan akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menurut Imam Al-Ghazali, pemimpin yang taqarrub ilallah, yang dekat dengan Allah adalah realisasinya adalah pemimpin yang bertanggung jawab, pemimpin yang amanah, pemimpin yang tegas, pemimpin yang jujur adalah realisasi dari pemimpin yang taqarrub ilallah, yang dekat dengan Allah. Nah, di sini peneliti simpulkan bahwasanya kriteria pemimpin perspektif Imam Al-Ghazali di sini yang paling utama adalah taqarrub ilallah, pemimpin yang dekat dengan Allah. Yang kedua, konsep Imam Al-Ghazali terkait kriteria pemimpin di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Di sini Imam Al-Ghazali merumuskan kriteria pemimpin karena berawal dari kekecewaannya terhadap pejabat, ulama, raja pada dinasti Saljuk yang mengalami kemunduran sebab gangguan stabilitas keamanan dan perebutan harta. Nah, di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali mengatakan kriteria pemimpin adalah pemimpin yang memiliki intelektualitas yang luas dan pemahaman agama yang mendalam dan berakhlak mulia seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Pemimpin yang didambakan oleh Imam Al-Ghazali adalah pemimpin yang membawa pembaharuan, yang membawa perubahan, dan yang mencontohkan akhlak yang mulia. Metode penelitian yang saya ambil di sini adalah metode penelitian kepustakaan atau biasa disebut dengan library research. Penelitian kepustakaan di sini biasanya dilakukan dengan menggunakan literatur kepustakaan, baik berupa buku, catatan, atau laporan hasil penelitian. Dan di sini juga saya mengambil pendekatan filosofis. Pendekatan filosofis ini biasanya digunakan untuk meneliti pemikiran tokoh dan cara pandang tokoh tersebut. Terdapat dua sumber data. Sumber data yang pertama data primer, yang kedua data sekunder. Data primer peneliti dapatkan dari kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali.
Data sekunder peneliti dapatkan dari literatur tasawuf, kitab-kitab tasawuf, dan jurnal-jurnal tasawuf, juga dengan buku-buku karya Imam Al-Ghazali yang membahas tentang kriteria pemimpin. Teknik pengumpulan data. Tahap yang pertama yakni tahap orientasi, di mana seorang peneliti mengumpulkan data secara umum tentang tokoh tersebut dan juga seluruh karya-karya tokoh tersebut dan juga seluruh pemikiran tokoh tersebut. Kemudian tahap yang kedua, tahap eksplorasi, di mana seorang peneliti mengumpulkan data yang lebih terarah sesuai dengan fokus penelitian. Kemudian tahap yang ketiga adalah tahap studi fokus, di mana seorang peneliti menentukan fokus yang akan dikaji dari pemikiran tokoh tersebut. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Jika dari awal hingga akhir masih banyak kesalahan, kami mohon dengan hormat kepada dosen pembimbing 1 dan dosen pembimbing 2 untuk memberikan arahan guna untuk menyempurnakan seminar proposal saya ini. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.